Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada calon siswa-siswi SMK Negeri 2 Trenggalek. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Negeri 2 Trenggalek dan selamat bergabung dengan Perpustakaan Sasana Pustaka SMK Negeri 2 Trenggalek. Anak-anak yang saya banggakan, untuk sesi ini kita akan membahas tentang literasi. Apakah literasi itu? Literasi adalah keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengolah, mempersepsi, dan memahami setiap informasi yang ia peroleh melalui kegiatan membaca dan menulis dalam konteks etimologi. Literasi itu berasal dari bahasa literatus, yaitu dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Jadi literasi itu pada dasarnya adalah belajar. Tujuan daripada literasi. Ada beberapa tujuan daripada literasi. Yang pertama adalah memperkuat nilai kepribadian membaca dan menulis. Yang kedua, mengembangkan dan menumbuhkan budi pekerti yang baik. Jadi dengan berliterasi maka akan tumbuh budi pekerti yang baik pada diri kita. Yang ketiga adalah untuk mengisi waktu luang agar waktu luang kita itu lebih berguna. Dan yang keempat adalah meningkatkan pengetahuan. Sebenarnya masih banyak lagi tujuan dari literasi, nanti anak-anak bisa mencari sendiri dan silakan datang ke Perpustakaan SMK Negeri 2 Trenggalek, yaitu Sasana Pustaka. Selain mempunyai tujuan, literasi itu juga mempunyai manfaat. Apa manfaat daripada literasi? Satu yaitu melatih dalam menulis dan merangkai kata. Jadi dengan berliterasi maka kita akan bisa membuat kalimat-kalimat yang indah yang bisa menarik orang lain untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang kedua adalah menambah kosakata. Yang ketiga, mengoptimalkan kerja otak. Jadi dengan literasi maka otak kita akan selalu bekerja dan otak kita akan selalu sehat sehingga kita akan memiliki kecerdasan yang optimal. Dan yang keempat adalah mempertajam diri dalam menangkap makna. Sehingga dengan literasi maka kita akan memberikan penilaian yang positif, memberikan tanggapan terhadap setiap yang disampaikan oleh orang lain dengan hal-hal yang positif. Dan yang kelima adalah menambah wawasan dan informasi baru. Dengan literasi, wawasan kita akan semakin bertambah dan kita akan mendapatkan informasi baru dari hal-hal yang belum kita ketahui. Dan yang kelima adalah meningkatkan kemampuan interpersonal. Jadi kita semakin berkualitas, kita semakin dewasa, dan kita semakin bisa mengatasi setiap permasalahan yang kita hadapi. Sedangkan jenis-jenis literasi itu ada 6. Satu adalah literasi baca dan tulis. Literasi baca dan tulis ini merupakan pengetahuan dan kecakapan kita untuk membaca dan menulis dalam memperoleh informasi untuk mengembangkan pemahaman dan potensi.
Untuk mendapatkan kemampuan ini, Anda atau anak-anak bisa melakukan dengan berbagai cara, misalnya membaca dan menulis bersuara. Dalam arti kita menulis, mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain, atau pada saat Bapak Ibu guru memberikan materi kepada kalian, kalian bisa menulis. Yang kedua yaitu membaca dan menulis terpadu. Yang ketiga, membaca dan menulis bersama. Dan yang keempat adalah membaca dan menulis mandiri. Itu adalah cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kemampuan kita di dalam membaca dan menulis. Literasi yang kedua yaitu literasi sains. Kalau kita berbicara sains itu adalah pengetahuan. Literasi sains ini merupakan pengetahuan dan kecakapan memperoleh pengetahuan, menjelaskan fenomena ilmiah, serta meningkatkan kemauan untuk peduli pada isu-isu yang terkait sosial dan sains. Kemampuan literasi sains ini harus dimiliki oleh para pelajar agar siap menghadapi tantangan abad ke-21, yang mana semakin tahun maka tantangan kita akan semakin rumit dan kita diharapkan untuk memiliki pengetahuan sehingga kita bisa menjawab dan bisa mengantisipasi tantangan tersebut. Yang ketiga yaitu literasi numerasi. Numerasi itu bisa diambil dari kata nomor. Literasi numerasi merupakan kecakapan untuk memperoleh dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Literasi ini berkaitan dengan kemampuan berhitung, memahami angka dan data. Kemampuan ini membantu pelajar untuk berpikir rasional, sistematis, mengambil keputusan dan menyelesaikan dengan kritis. Sekali lagi, ini untuk literasi numerisasi, ini pada dasarnya adalah kemampuan kita untuk mengasah otak, jadi melatih kita untuk berpikir secara cerdas dan juga kritis. Berikutnya yang keempat, yaitu literasi digital. Untuk masalah ini kalian sudah paham semua karena kita sekarang ini masuk RI1, kita masuk era digital. Yang mana literasi digital ini adalah kemampuan dan kecakapan dalam menggunakan digital dan alat-alat komunikasi dalam rangka membina interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital ini penting dimiliki oleh pelajar agar mereka tidak ketinggalan informasi yang terus berubah. Apalagi di masa pandemi ini, karena pembelajarannya secara luring tidak bisa dilaksanakan, kita harus melakukan pembelajaran secara daring, maka kita harus menguasai yang namanya literasi digital. Tapi kita harus bisa mengantisipasi, jangan sampai kita menjadi korban dari kemajuan digital ini. Berikutnya yaitu yang kelima. Yang kelima adalah literasi finansial. Finansial, kalau orang mengatakan finansial itu mesti kaitannya dengan uang, kaitannya dengan ekonomi. Ini memang betul. Bagaimanapun juga, walaupun kalian seorang pelajar, kalian harus betul-betul memahami tentang finansial. Yang mana literasi finansial ini merupakan kemampuan untuk memahami konsep dan risiko dalam konteks finansial untuk meningkatkan individu dan sosial. Mengapa di sini para siswa harus tahu tentang literasi finansial? Karena tidak jarang remaja kesulitan dalam mengolah finansial mereka karena kurang memahami pengetahuan finansial. Oleh karena itu, mulai sekarang mari kita tingkatkan kemampuan kita untuk memahami literasi finansial. Sebagai contoh ya, berbicara tentang finansial, kamu sebagai pelajar
tentunya kamu akan mendapat uang saku dari orang tua. Misalnya kamu diberi uang saku setiap harinya 10.000. Lah, uang saku biasanya uang saku itu kan untuk beli jajan. Tapi kalau kalian adalah remaja yang bisa memahami tentang literasi finansial, uang 10.000 itu tidak kamu belikan jajan semuanya. Pasti kita sisihkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain sehingga kita tidak harus selalu meminta pada orang tua. Dan yang terakhir yaitu literasi budaya dan kewarganegaraan. Budaya itu apa ya? Budaya itu adalah hasil karya. Setiap manusia hidup, setiap manusia yang diciptakan ini pasti punya karya karena mereka dibekali otak, dibekali pikiran, dibekali kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Demikian juga anak-anak yang saya banggakan ini pasti mempunyai kemampuan untuk melahirkan karya-karya yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, kemampuan literasi budaya dan kewarganegaraan itu apa? Kemampuan literasi ini adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk memahami, bersikap terhadap kebudayaan dan kehidupan masyarakat kita sebagai orang Indonesia. Jadi pada dasarnya sebagai orang Indonesia itu kita harus bangga dengan budaya bangsa kita sendiri. Apalagi kalian adalah sebagai generasi penerus, yang mana kalian harus mempertahankan budaya-budaya bangsa yang mempunyai nilai jual ke negara-negara lain. Keragaman budaya Indonesia ini harus kita jaga, harus kita lestarikan karena ini adalah bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia yang merupakan aset bangsa kita. Itulah macam-macam literasi yang perlu kalian ketahui. Berbicara tentang literasi ini tidak terlepas dari perpustakaan yang ada di SMK Negeri 2 Trenggalek. Yang mana sedikit ini saya akan menyampaikan tentang profil perpustakaan SMK Negeri 2 Trenggalek. Yang mana nama perpustakaan kita adalah Sasana Pustaka. Dengan nomor pendiriannya itu nanti bisa kalian baca sendiri. Alamatnya adalah di Jalan Ronggowarsito. Kemudian nomor emailnya itu, kemudian nomor teleponnya itu. Nah, sedangkan SK pendiriannya itu 2009. Kenapa 2009? Karena sekolah kita pada saat itu sebenarnya sudah ada perpustakaan tapi belum ada pengesahan. Kemudian luas bangunan perpustakaan kita, ini maaf saya salah menulis, itu kurang lebih 300 meter persegi. Sedangkan saya sendiri, saya tadi lupa belum memperkenalkan diri, saya di sini adalah selain sebagai guru, saya juga menjabat sebagai kepala perpustakaan, yang mana di situ tertulis nama saya, yaitu Sri Utami, selaku kepala perpustakaan, di bawah bimbingan PLT kepala sekolah kita yaitu Ibu Suharyati MPD. Saya tunjukkan juga tentang jenis dan jumlah koleksi yang ada di perpustakaan. Walaupun kalau kita lihat dari luasnya itu, namun jenis dan koleksi perpustakaan Sasana Pustaka SMK Negeri 2 Trenggalek itu banyak sekali. Kurang lebih ada 14.048 eksemplar. Dengan 1.663 judul. Kemudian selain buku dalam bentuk buku offline, itu ada juga buku-buku dalam bentuk elektronik. Itu banyak sekali, jumlahnya kurang lebih ada 331 eksemplar. Kemudian ada koleksi fiksi dan ada koleksi non-fiksi. Koleksi non-fiksinya itu kurang lebih 60%, sedangkan koleksi fiksinya itu adalah 40%. Jadi perpustakaan kita itu mempunyai koleksi yang sangat luar biasa. Kemudian ada referensi. Referensi itu adalah buku-buku sebagai tambahan untuk mata pelajaran wajib. Ada buku agama, itu ada karena kita juga ada siswa yang non-muslim, kita juga menyediakan referensi dalam bentuk Alkitab. Dan banyak sekali ada atlas, nanti bisa kalian datang ke perpustakaan sendiri untuk melihat-lihat apa yang ada dalam perpustakaan. Selain itu,
di perpustakaan, kalau kalian ingin mengetahui berita-berita yang aktual, berita-berita terkini, itu ada surat kabar, banyak sekali surat kabar yang ada di perpustakaan kita. Itu ada Jawa Pos, ada Harian Bangsa, ada Memo, ada berita Metro, Surabaya Pagi, Birawa, dan Memorandum, dan masih banyak lagi yang belum saya tuliskan di sini. Jadi nanti kalian bisa melihat ke sana. Dan juga ada majalah-majalah. Ada majalah yang berbahasa Jawa, yaitu diantaranya Jayabaya dan Penyebar Semangat, karena materi yang ada di SMK Negeri 2 Trenggalek ini ada bahasa Jawanya. Jadi untuk mendukung kalian belajar berbahasa Jawa agar bahasa daerah kita itu tidak hilang. Ada suara PGRI dan sebagainya. Berikutnya yaitu koleksi karya. Nah, ini mungkin kalian kalau sudah masuk menjadi anggota perpustakaan, kalian bisa mengoptimalkan karya-karya kalian, yang mana perpustakaan akan memfasilitasi kalian untuk berkarya, apakah kalian sebagai penulis cerpen atau apakah kalian sebagai penulis puisi dan sebagainya, akan kami fasilitasi. Dan untuk buktinya ini karya-karya siswa itu kurang lebih ada 240 judul. Walaupun sekolah kita sekolah kejuruan, tapi kami memfasilitasi anak-anak yang berkarya untuk menulis. Kemudian karya guru kurang lebih ada 30 judul. Kemudian gedung-gedung yang kita miliki untuk perpustakaan, ada perpustakaan induk, kemudian ruang pojok baca itu ada gazebo, gazebonya itu kurang lebih ada 6 gazebo. Kemudian di UKS itu juga kita adakan pojok baca, jadi kalau misalnya kalian ingin menjaga kesehatan waktu di UKS, di situ kalian bisa baca-baca. Kemudian ada pojok baca di setiap kelas. Di kelas yang jumlahnya 37 ruang yang insya Allah itu semuanya di setiap pojoknya ada pojok baca, yang itu adalah karya dari anak-anak didik SMK Negeri 2 Trenggalek yang nanti kalian di sini juga akan melanjutkannya. Sedangkan ini adalah sketsa ruang area perpustakaan. Untuk ruang area perpustakaan memang tidak luas, tapi insya Allah nyaman karena fasilitasnya itu yang betul-betul fasilitasnya itu betul-betul memudahkan dan menyamankan kalian pada saat di sana, karena di sana juga ber-AC. Jadi biasanya anak-anak itu kalau pas ada jam kosong itu biasanya datang ke perpustakaan. Hanya saja untuk area di perpustakaan itu kita setting dengan lesehan. Jadi kita tidak menyediakan kursi atau bangku di situ, lesehan. Sedangkan untuk bangku-bangku itu kita gunakan untuk ruang baca outdoor. Sedangkan jenis layanan yang ada di perpustakaan Sasana Pustaka adalah yaitu layanan baca di tempat. Kalian bisa masuk di sana langsung membaca. Tapi jangan lupa nanti kalian menjadi anggota, kartu anggota kalian itu langsung kalian tempelkan di daftar hadir digital. Jadi kita sudah menggunakan layanan digital yang betul-betul sudah modern. Yang kedua adalah layanan sirkulasi, layanan bercerita, layanan referensi, layanan anak, dan juga pendidikan pemakai, pojok baca perpustakaan, dan yang tidak kalah menariknya yaitu layanan free internet akses. Jadi di perpustakaan Sasana Pustaka ini juga sudah disiapkan internet, sehingga kalau kalian di sana bawa HP, kalau kalian di sana bawa laptop, itu kalian tinggal menanya pada petugas passwordnya apa. Jadi kalian bebas menggunakan itu, asalkan betul-betul digunakan untuk berliterasi. Kemudian jam bukanya berapa? Seharusnya jam buka perpustakaan itu kalau menurut anjuran itu adalah jam 6.30, tapi karena petugasnya masih harus siap-siap dulu, maka jam buka ini saya mulai dari jam 7 sampai akhir pembelajaran yaitu jam 15.45. Itulah
sekilas tentang profil SMK Negeri 2 Trenggalek. Untuk lebih jelasnya nanti saya punya video tentang kegiatan-kegiatan perpustakaan Sasana Pustaka SMK Negeri 2 Trenggalek. Nanti kita bisa melihat tayangannya bersama-sama. Sekali lagi selamat bergabung dengan perpustakaan SMK Negeri 2 Trenggalek. Mari kita galakkan literasi agar kita menjadi orang-orang yang berkualitas, agar kita menjadi orang-orang yang cerdas, yang bisa mengatasi segala permasalahan yang terjadi. Saya akhiri sampai di sini. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamatkan di Jalan Ronggowarsito, Gang Sidomukti nomor 1, Perpustakaan Sasana Pustaka, berdiri di tengah kompleks sekolah yang dekat dengan pusat pembelajaran. Perpustakaan merupakan jantung dari sekolah sebagai sumber literasi dan informasi. Pada tanggal 4 Juli 2009 berdirilah Perpustakaan SMK Negeri 2 Trenggalek. Berdasar SK Kepala Sekolah per tanggal 9 September 2019 dilakukan penggantian nama menjadi Sasana Pustaka. Pendirian perpustakaan ini juga disahkan dengan SK Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung. Pada awalnya, perpustakaan sekolah hanya dimanfaatkan untuk memberikan layanan kepada warga SMK Negeri 2 Trenggalek. Namun seiring dengan perkembangan waktu, kini perpustakaan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat umum serta instansi-instansi yang bekerja sama dengan perpustakaan Sasana Pustaka. Ruang dengan luas 300 meter persegi mencakup ruang perpustakaan induk, gazebo, gudang, ruang baca outdoor, serta 37 titik pojok baca kelas. Area yang tersedia di perpustakaan induk meliputi area koleksi, area baca indoor, area ruang kerja, area multimedia. Layanan yang tersedia di perpustakaan mencakup layanan baca di tempat, layanan sirkulasi, layanan bercerita, layanan referensi, layanan anak, layanan bimbingan pemakai, layanan pojok baca di Car Free Day Alun-Alun Trenggalek, layanan free internet access. Perpustakaan Sasana Pustaka juga mempunyai koleksi cetak dan elektronik serta melanggan beberapa majalah dan surat kabar. Untuk melengkapi kebutuhan perpustakaan, sumber dana berasal dari dana BOS, BPOPP, dan komite. Saat ini, Kepala Perpustakaan dibantu oleh guru dan staf untuk menjalankan program kerja yang diaplikasikan melalui Gerakan Literasi Sekolah, meliputi baca buku 15 menit sebelum KBM, menulis cerpen dan puisi, Car Free Day, serta menjalani kerjasama baik internal maupun eksternal. Keunikan dan inovasi yang terdapat di Perpustakaan Sasana Pustaka antara lain:
sahabat perpustakaan, gazebo, pojok baca kelas, book, Dropbox, karya siswa, aplikasi perpustakaan, peta literasi, pohon ilmu dan kursi limbah, apresiasi karya siswa, flower code, dan bendera ASEAN. Bersama Perpustakaan Sasana Pustaka, mari wujudkan perpustakaan sebagai wahana informasi dan sebagai pusat kegiatan pembelajaran.